adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. Anak-anak harus diberi makan siang. Anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Soalnya rasanya aneh. Nggak enak. Terlalu karena agak pahit dan tahunya juga agak sudah kecut. Makan siang gratis menjadi salah satu program yang dijanjikan oleh calon presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, yang dimana pada saat ini mereka sudah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 hingga 2029. Menurut beliau, kebijakan ini mampu mengatasi angka kematian ibu hamil, anak kurang gizi, stunting, menghilangkan kemiskinan ekstrim, serta menyerap hasil panen petani dan nelayan. Lalu siapakah yang akan menerima makan siang gratis dari Pak Prabowo ini? Dengan total sebanyak 82,9 juta orang, mulai dari anak usia dini, anak SD, SMP, SMA, santri, dan ibu hamil akan mendapatkan bantuan makanan gratis dan gizi gratis, di mana mereka akan mendapatkan makan siang dan susu untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, terampil, dan berdaya saing. Program makan siang gratis ini diklaim sudah mencapai 2 juta orang di 38 provinsi di Indonesia. Tetapi pada awal 2025, pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi besar-besaran terkait program tersebut. Kira-kira, apa penyebab pemerintah harus melakukan evaluasi besar-besaran ini? Lebih dari 100 anak sekolah di Indonesia diduga sempat mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program gratis ini. Pada 13 Januari 2025 di Kalimantan Utara, murid SD hingga SMA disebut mengalami mual dan diare setelah menyantap ayam kecap basi yang dimasak di dapur yang sama. Beberapa orang berpendapat bahwa program ini dilaksanakan secara terburu-buru hingga pelaksanaannya kurang maksimal. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menegaskan bahwa harus adanya evaluasi besar-besaran yang harus dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi besar-besaran harus tetap dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan program makan gizi gratis, agar hal yang terjadi tidak terus marak dan berlanjut. Dengan desentralisasi diharapkan kualitas bahan makanan tetap terjaga dengan jarak distribusi yang lebih singkat. Bahan makanan pun bisa bersumber dari wilayah tersekitar dan dimasak menjadi menu sesuai dengan selera lokal, meski harus dengan acuan standar gizi nasional. Ketidaksiapan program makan bergizi gratis, terutama jika makanan yang disediakan basi, dapat menimbulkan serangkaian dampak negatif yang saling terkait pada individu. Mulai dari masalah kesehatan seperti keracunan makanan, penyakit infeksi, dan kekurangan gizi yang berujung pada penurunan produktivitas dan peningkatan beban biaya kesehatan, hingga dampak sosial berupa ketidakpercayaan terhadap program pemerintah dan dampak psikologis seperti kecemasan, stres, bahkan trauma akibat pengalaman sakit parah. Dari permasalahan tersebut tentunya menimbulkan dampak yang cukup besar bagi pemerintahan. Dampak pertama yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena program MBG ini dibagikan secara tidak layak, sehingga masyarakat menjadi ragu dengan program tersebut. Para orang tua siswa juga menjadi ragu dengan makanan yang pemerintah bagikan kepada anak-anaknya. Dampak yang kedua ada pada kerugian anggaran negara. Pengadaan makanan dalam program MBG yang tidak memenuhi standar mengakibatkan pemborosan anggaran. Dana yang dialokasikan dalam jumlah besar tidak menghasilkan manfaat yang maksimal, bahkan menyebabkan kerugian secara finansial dan juga sosial. Dampak selanjutnya ada pada citra pemerintah yang menjadi buruk. Program yang seharusnya menjadi kebanggaan dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan gizi anak bangsa justru menimbulkan kekecewaan di masyarakat, sehingga hal ini dapat memperburuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Pengaruh secara global dari kasus basinya makanan bergizi gratis dari pemerintah Indonesia memberikan 3 dampak. Yang pertama yaitu kepercayaan terhadap program bantuan pangan Indonesia bisa menurun. Jadi organisasi internasional yang mendukung program bantuan gizi mungkin lebih berhati-hati dalam memberikan dukungan atau pendanaan. Yang kedua, dampak terhadap ekspor pangan. Negara tujuan ekspor atau negara pengimpor mungkin lebih ketat dalam mengawasi produk pangan dari Indonesia untuk memastikan standar keamanan dan kualitas. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, yaitu pembelajaran bagi negara lain. Negara lain yang berencana menjalankan program seperti negara Indonesia
pasti dapat menjadikan pengalaman atas kasus yang terjadi yang ada di Indonesia. Saya menjelaskan mengenai korelasi antara makan bergizi gratis atau MBG dengan Surgical Process Control atau SPC. Nah, korelasinya adalah jika SPC diterapkan untuk MBG dapat dijamin kualitasnya karena SPC dapat membantu pemerintah dan vendor memantau mutu makanan secara konsen setiap tahap produksi. Jadi, SPC dapat membantu melalui analisa data sehingga makanan-makanannya dapat terjamin. Kemudian dapat digunakan untuk evaluasi berkala, yaitu membantu pemerintah melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas dan keamanan program MBG, sehingga makanan menjadi terjamin dan juga dapat diperbaiki setiap harinya, sehingga makanan-makanannya dapat semakin bergizi dan semakin bagus programnya. Terakhir adalah dapat digunakan deteksi dini, yaitu mengidentifikasi penyebab masalah sebenarnya waktu pengolahan untuk mencegah insiden seperti keracunan. Selanjutnya adalah solusi. Menurut kami, penerapan SPC di MBG dapat memastikan kualitas makanan melalui analisa data di setiap tahapan produksi, sehingga makanan-makanannya yaitu dapat terjamin dan juga kedepannya dapat semakin baik lagi untuk anak-anak yang mengkonsumsi MBG. Kemudian dapat digunakan untuk standarisasi vendor. Hal ini dapat menjadi solusi karena pemerintah perlu menerapkan standar ketat bagi vendor untuk mencegah kesalahan fatal.